Nah, setelah di konten sebelumnya kita bisa menghilangkan retak-retak atau efek retak pada LCD ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemarin sudah kita pelajari retak itu disebabkan oleh ilusi dari ilusi dari polaris ya, gitu. Retak itu efek atau ilusi dari polaris yang sudah mengeras seperti ini. Jadi retaknya bukan pada LCD-nya. Nah, gitu. Oke, maka dari itu aku di sini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kemarin ada yang tanya, "Bang, perbedaan apa sih antara polaris bagian depan dan polaris bagian belakang?" Gitu. Itu perbedaannya apa? Kan ada yang tanya seperti itu kan kemarin. Sekarang tak jawab dengan konten. Gitu. Ini aku menggunakan LCD bagian depan. Ini benar atau tidak kita buktikan karena secara mekanisme, ingat kita kembali lagi ke bab mekanisme kemarin, kan ini sudah bab logika. Secara mekanisme dia memiliki unsur atau kesamaan yang sama gitu. Kalau sama ya berarti fungsionalnya itu memiliki peluang. Kalau di matematika kan ada peluang juga sih untuk mempertimbangkan peluang untuk sama gitu. Oke, seperti ini kita bersihkan dulu guys ya. Aduh, namun aku nggak punya ini yang bersih sih. Aduh, sebentar guys, tak cari kain yang bersih dulu. Nah, di sini nggak apa-apa lah. Ini ada yang lumayan aku temukan untuk sebagai lap pembersih. Karena kebersihan itu sebagian daripada tukang servis jam tangan. Aku sering mengatakan begini, kenapa? Karena kebersihan sebagian daripada tukang servis jam tangan. Karena ini bentuk protes saya kepada hadis atau dalil-dalil yang memiliki makna ambigu. Salah satu adalah kebersihan sebagian daripada iman, itu ambigu atau secara bahasa Arab itu nakiroh. Cinta negara sebagian daripada iman itu juga ambigu. Secara majas itu ambigu, atau secara bahasa Indonesia itu ambigu. Secara mantek juga agak nalar. Itu aku belum baca riwayatnya apa itu dhaif atau sahih, aku juga nggak tahu. Itu protes saya itu. Ini polaris depan tak buat menjadi polaris belakang karena aku melihat di sini memiliki unsur atau mekanisme yang sama gitu. Seperti ini. Oke, ini sebentar guys. Nah, tak bagikan ini nilai kegelapannya itu berapa ya? Sama nggak ini kira-kira? Kalau tak jadikan seperti ini. I don't know. Ini agak rumit, masalahnya bukan part-part asli semua. Ini part-part yang saya curigai menjadi memiliki unsur atau mekanisme yang sama. Jadi ini kalau dibilang itu
sinkron dan tidaknya kita juga tidak tahu, fungsi dan tidaknya kita juga tidak tahu. Nah, gitu. Kalau tak gini kan, aku mau mencari sisi yang paling bening aja. Sisi yang paling bening. Nah, di sini sisi yang paling bening adalah ini ya. Oke, ini. Nah, jadi di sini tuh ini. Oke, kita potong dulu kalau gitu. Ini juga ada yang namanya apa itu, reflektor. Reflektor ini kalau tak pasang ini mempengaruhi juga karena sudah terlipat-lipat. Namun alternatifnya gitu, karena ada unsur kesamaan juga nanti kita bisa. Kemarin di konten sebelumnya aku menggunakan reflektor itu dari apa itu, sampah atau kertas, maksud saya itu apa sih maksudnya, nyong apa itu kemarin itu, plastik kayak kresek kantong kresek itu. Nah, seperti ini kita buat garisnya dulu. Biar aku motongnya enggak boros, tak giniin dikit ya juga enggak apa-apa. Oke, kita ini buat garis dulu baru kita potong. Ini ada banyak peso aku di sini. Tiba-tiba aku kepikiran itu, kebersihan sebagian daripada tukang servis jam tangan itu lebih sinkron, lebih logis istilahnya. Kalau kebersihan sebagian daripada iman tuh nggak logis. Apa hubungannya dengan kepercayaan? Gitu. Itu kembali lagi itu yang kalau di majas itu ada istilahnya itu siyakul kalam, susunan bahasa. Nah, itu kita logikanya itu di mana? Itu belum ketemu. Kalau logikanya itu nggak logis, namun nggak tahu bahasa sebelumnya. Nah, itu kosakata sebelumnya itu apa? Itu kita juga belum melihat. Namun secara yang sering dibunyikan seperti itu tuh nggak logis, nggak nalar istilahnya. Nanti itu nggak nalar. Oke, kita buktikan di sini apakah ini sama, apa berfungsi. Maksudnya itu samanya iya karena memiliki unsur atau mekanisme yang sama. Kita nanti di mana kok tidak bisa ini, guys. Oh ya, begini ya. Oh ya, begini sih. Bentar guys, bentar. Kok ini jadi nilainya kok min ya? Apakah ukurnya saya salah atau gimana sih? Ini malah jadi hitam. Apa gini tadi? Oh ya, mungkin gini. Nah, kita nanti sebentar. Nah, ini ada perhitungannya. Kalau nilai hitam karena dipolaris bagian belakang, kita taruh bagian belakang itu tidak muncul angka nanti. Tapi belum bisa dipastikan itu iya atau tidak, soalnya
nanti angkanya pun akan memiliki nilai plus kalau min ketemu min gitu. Kalau dalam rumus matematika kan seperti itu, min ketemu min sama dengan plus, plus ketemu plus sama dengan min, nah, gitu. Kalau di kehidupan apa ya, lawan jenisnya itu, cowok ketemu cowok jadinya apa, jadinya abnormal, tidak normal. Begitu juga sebaliknya. Karena kita hari ini tuh membahas logika, logika adalah ilmu pasti. Itu. Oke guys. Nah, di sini. Oke, ini yang benar yang mana? Ini apakah ini? Kalau di sini malah jadi full black ya, itu nggak masuk. Nggak masuk ini, guys. Nah, ini agak logis ini, soalnya agak bening. Ini akan menjadikan nilai nilai angka itu akan menjadi negatif kalau posisinya positif. Aku menggunakan ini tuh tingkat, kan ada tingkat kehitamannya. Nah, itu ada persentase. Kalau diukur secara matematik itu ada persentasenya, persen. Nah, gitu, berapa persen lah, itu terusannya adalah persentase. Persentase ini tak gini kan nilainya min. Oke, berarti ini tak sesuaikan ini dulu, tak sesuaiin. Potong garis begini saja dulu. Nah, seperti ini. Salah ini. Ini kita garis ujung-ujungnya dulu, ujungnya saja, nggak perlu garis semuanya, karena hanya untuk menandai.
Ini kenapa ya itu dalam ini kok misalkan teman-teman tanya mencakup kehidupan begini, karena dalam mekanisme ternyata aku nggak kemarin tuh nggak sengaja cucuk pastinya istilahnya tidak sengaja baca gitulah, karena dalam unsur mekanisme itu terdapat suatu komposisi termasuk teknik, jam tangan, filsafat, matematika, itu ternyata dari satu di situ. Pantes aku di sini ngarahnya ke situ gitu loh, secara nggak sengaja. Kok sampai sini ya aku no. Oh ternyata di komposisi mekanisme itu memiliki makna luas. Ada filsafat kehidupan, nah gitu, ada apa itu matematika, di situ disebutkan semua. Loh, pantes aku itu ngarahnya ke sini. Nah, aku ikutin saja sesuai kata hati, dan kebetulan ini berkaitan dengan buku yang saya karang, nah gitu. Yang belum saya sempurnakan dan belum saya bukukan. Mungkin lain kali aku ingin membahas itu karena itu passion saya. Aku juga nggak tahu kenapa passion saya kok di situ gitu loh. Maksud saya aku juga nggak tahu guys. Nah ini memiliki tiga lensa sama ya guys. Oke, kita butuhkan kembali lagi ke LCD ini. Gimana ada yang tanya bang, kalau misalkan untuk bedain antara polaris bagian belakang dan polaris bagian depan tuh bagaimana? Gitu. Ini sekaligus tak jawab dengan konten yang seperti ini ya guys ya. Ini ya oke, ini saya rasa ini cukup yang di sini. Namun dalam sisi apa itu polaris ini ada yang bagian menggunakan lem, ada yang tidak. Nah, itu yang jadi persoalan masalahnya. Oke, kita cari dulu tingkat kerekatan. Oh ini, aduh malah tak pencet. Digunakan jari toh guys. Tapi tidak apa-apa lah. Oh ya, ini bagian lem ya. Bagian depan tak buat bagian belakang. Nah, dampaknya apa? Kita nggak tahu kalau kita belum pernah coba. Nah, di sini udah nempel. Sudah nempel tapi kok masih ada jebel-jebelnya ini. Kita hilangkan dulu jebel-jebelnya ini. Kita hilangkan dulu guys. Nah ini oke, kita hilangkan dulu jebel-jebelnya seperti ini.
Oke, lalu yang menjadi persoalan adalah ini reflektornya ini. Nah, reflektor ini setelah tak teliti kemarin aku kan menggunakan uji coba menggunakan apa itu yang namanya kantong plastik atau bungkus apa kemarin itu bungkus Renso ya sabun cuci ya, deterjen. Itu ternyata bisa. Nah, setelah saya teliti lebih dalam ternyata Polaris ini gitu. Fungsinya kan untuk membiaskan cahaya, membiaskan lampu. Lalu di sini terbuat dari mika. Mika itu sebenarnya dengan plastik seperti ini, plastik bening dengan latar yang warnanya putih. Ya. Konsepnya ini juga sama dengan lampu. Kenapa lampu di rumah kita, nah itu mayoritas kan putih. Nah itu, ternyata mekanisnya sama dengan kayak gitu. Lalu aku mencoba di sini mekanis itu bisa menggunakan mekanisme saya itu reflektor itu bisa menggunakan mika atau kertas kantong kresek itu yang warnanya putih atau mika seperti ini. Nah, itu bisa dan tidaknya itu tergantung ketebalan dari ini karena kita harus menyesuaikan komponen atau elektronik yang kita pegang. Kan memiliki kalau kayak mika gini misalkan 0, berapa milimeter gitu. Ini juga berapa nilainya. Nah, itu bisa masuk atau tidak. Nah, gitu. Kalau misalkan diterapkan itu bisa aja. Namun ada yang namanya resiko yaitu pada perumahan dari jam tangan atau perumahan dari layar LCD ini itu akan patah. Nah, itu resikonya tuh di situ. Karena tidak sesuai dengan part aslinya. Akhirnya dipaksakan. Bukan ukurannya istilahnya kok dipaksakan. Akhirnya kan itu patah. Ini tak coba dulu menggunakan ini. Ini lampunya di sini ya, ini yang paling logis. Aku juga nggak pernah menghabalkan ini juga nggak pernah, namun ini kayaknya aku sudah sering, bukan 1-2 kali aku masang ini ya. Tapi aku nggak pernah menghafalkan. Waduh, ini gimana ini? Tingkat kerenggangan ini kita harus renggangkan dulu. Nah, ini masuk. Nah, sementara kita bisa menggunakan Polaris bagian ini aja. Polaris apa ini? Polaris yang lama gitu, Polaris yang lama aja. Aku masih menggunakan Polaris yang lama. Nah, ini juga mempengaruhi ini kalau nggak dibersihkan ini. Kebersihan sebagian daripada tukang servis jam tangan. Nah, gitu. Kita bersihkan dulu, kalau nggak kita bersihkan nanti angkatannya putus, bisa seperti itu. Itu lebih logis, menurutku lebih logis. Kita coba ini aja pinset. Nah, nanti itu kita ini juga ini sebagai pengganjalnya ini tuh harus hati-hati. Kalau misalkan tidak, itu tidak bisa. Oke, ini benar 100% bisa atau tidak, kita belum juga nggak tahu aku ini.
Ini masih dicoba karena aku juga baru mengerjakan ini tuh pertama kali. Nah, ini kita sudah pelajari ya kenapa angka putus-putus, karena kita lihat ini bagian ini apa itu konektor, istilah saya itu seperti itu, konektor yang menghubungkan IC atau PCB menuju LCD. Ini keras juga. Kemarin kan nggak putus, setelah tak lepas ini nanti putus atau tidak, nah itu juga belum tahu. Karena kita sudah mempelajari yang angka putus-putus itu di konten sebelumnya kan. Ternyata permasalahannya di sini tuh keras. Di konektornya itu udah keras. Jadi menyebabkan angka putus-putus. Nah, oke, kita coba, kita kembalikan, kita eksperimen gitu. Aku juga ragu ini bisa atau tidak, guys. Ini guys. Oke. Set. Oke, sementara kita gini akan dulu. Mana baterainya? Ada baterai. Bisa ndak ini? Gini aja dulu. Kalau bisa ya lanjutkan, kalau nggak bisa ya kita pikir. Ndak bisa, guys. Kok udah bisa ya? Kita ulangi lagi. Untuk mekanisme atau misalkan itu layar yang retak pada ilusi yang disebabkan oleh Polaris, kita sudah menyelesaikannya. Nah, kita di sini mengganti Polarisnya sekaligus juga akan mengganti reflektornya. Nah, ini seperti ini. Ini kendalanya itu di sini ini. Dan ini nggak mau hidup. Nggak mau hidup ini, guys, nampaknya ini, guys. Apa ini nggak kebalik sih? Atau mungkin reflektornya emang nggak cocok ya, karena itu kan reflektor yang saya beli itu untuk bagian depan. Oh, bisa, guys, ternyata ini bisa. Nah, ini ada kemungkinan untuk bisa. Kita lihat angka di sini. Nah, pokoknya saya lihat itu ada indikator untuk bisa. Nah, kita lanjutkan karena ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itu kayak astronot saja ya kan, di Mars itu ada tanda-tanda kehidupan astronot dan seperti itu. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kita oke, mana tadi ininya, tray saya, guys, traynya saya gimana ya? Ini tray besar.
Oh ini tak cari dulu ini guys. Oh tidak, ini dari besar yang tadi. Coba pakai inilah. Coba ini guys. Ini bisa sih, namun ini kebalik. Bisa, namun kebalik. Sebentar. Artinya bikin saja itu udah bisa, namun posisinya ini masih terbalik. Yang maksud saya ini tuh tadi yang bilang Bang, yang membedakan polaris bagian belakang dan polaris bagian depan itu apa? Bedanya antara depan dan belakang itu apa? Kemarin tak jawab. Kalau secara sepintas setelah saya lihat itu polaris bagian belakang itu memiliki chrome. Nah, namun di situ aku bisa belum pernah membuktikan, belum pernah bereksperimen. Nah, di sini sudah tak buktikan dan sudah tak pernah eksperimen bahwasanya mekanis bagian depan maupun belakang itu adalah istilah saja, yang sebenarnya dalam mekanisme mereka memiliki jenis mekanisme yang sama. Jadi maupun depan dan belakang dibolak-balik atau menggunakan sejenis mekanisme depan semua, nah itu tidak akan merubah fungsional dari polaris tersebut, seperti itu. Yang merubahnya karena berarti tidak ada istilah nilai min maupun plus di polaris itu. Yang merubahnya, ingat, itu adalah posisi putar atau tempat untuk, kalau misalkan tak balik kan menjadi negatif, tak balik lagi menjadi positif. Nah, yang merubahnya adalah posisinya atau tempat penaruhan polaris itu, gitu. Untuk secara fungsional polaris ini depan maupun belakang maupun belakang, depan belakang itu nggak ada efek kayak gitu, sama karena memiliki jenis mekanisme yang sama, gitu. Namun di sini itu masih kebalik guys, masih kebalik. Ini belum sempurna ini. Kalau kebaliknya sih kayaknya enggak sih. Kebaliknya enggak ini guys. Bener kok, enggak kebalik kok. Kalau kebaliknya enggak. Karena apa? Karena kita lihat posisi kotak-kotak yang kalau di sini kan ini ya, ada kotak-kotak garis kayak gini, gitu. Kotak-kotaknya ini dia menempati ruang yang sama. Ini nggak kebalik, cuma error gitu, nggak kebalik tapi error. Nah, error itu bisa disebabkan oleh konektor, karena kita kemarin udah belajar. Seandainya konektor ini tak ganti dengan yang baru,
itu pun juga akan error karena nilai daripada angka ini seperti angka alien. Nah segitu. Ini nggak kebalik juga. Lalu permasalahannya apa ini? Nah ini sampai di sini ya. Ini kita masih menjadikan masalah ini. Oke, kita akan sambil saya memikirkan, kita lanjut ke session berikutnya. Jadi ini tak buat jadi part yang akan datang. Ini kan part kedua, berarti selanjutnya ketiga. Oke, nanti kita channel Jendela Wali.